Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meldia Reza, CGP Angkatan 11, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 terkait budaya positif. Berikut ini paparan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya sebagai seorang guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus memahami terkait konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, lalu posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, mari kita ulas konsep terkait disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan lagi karena ingin mendapat pujian atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini tergolong menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru, yang mencakup 5 kategori sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Sebagai seorang guru, posisi kontrol manajer adalah yang paling diharapkan. Pada posisi ini, guru dapat melakukan kerjasama dengan murid, memberi tanggung jawab atas perilaku murid, dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Lalu, posisi manajer ini mengacu pada restitusi, di mana memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif dan keberhasilan dalam diri mereka. Budaya positif selanjutnya yaitu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas atau sekolah hendaknya bersifat lebih abstrak dari peraturan, pernyataannya universal, dalam bentuk positif hendaknya tidak terlalu banyak, di mana semua berkontribusi dalam membuat keyakinan dan bersedia meninjau ulang kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun prosedur dalam membuat keyakinan kelas ini dapat dilakukan melalui curah pendapat, kemudian mencatat semua masukan, mengganti kalimat berbentuk negatif menjadi kalimat positif, meninjau kembali curah pendapat untuk membentuk peraturan menjadi keyakinan kelas, meninjau ulang keyakinan kelas, menyetujui dan menandatangani, serta keyakinan kelas yang telah dibuat ini hendaknya dapat ditempel di dinding kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan penting pada segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Adapun tujuan akhir, diharapkan dapat mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu pada filosofi KHD yang menekankan bahwa pendidikan berfokus pada pengembangan potensi yang ada pada murid, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Nah, tentunya hal ini harus didukung dengan penerapan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Diharapkan melalui kolaborasi dengan keyakinan sekolah yang disepakati dapat mendorong terwujudnya budaya positif. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, seorang guru harus memiliki visi. Pada visi inilah tercetus prakarsa perubahan sehingga dapat terbentuknya budaya positif yang menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid.
Selanjutnya saya akan memaparkan refleksi pemahaman budaya positif. Yang pertama, terkait sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Adapun konsep inti pada modul ini sesuai dengan jabaran saya di awal, dan tentunya hal ini harus diterapkan dan dibagikan praktik baiknya kepada rekan sejawat agar budaya positif ini dapat dilaksanakan menyeluruh oleh seluruh warga sekolah. Dan tujuan akhir dari penerapan budaya positif ini adalah terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan hal yang di luar dugaan saya bahwa penghargaan juga memiliki dampak negatif bagi murid atau siswa. Dampak negatif dari reward yang utama adalah kemungkinan untuk mengecilnya motivasi intrinsik ketika anak atau murid telah terbiasa melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu atas dasar iming-iming hadiah atau reward tertentu. Dan juga keampuhannya hanya berlaku pada tugas-tugas jangka pendek dan sederhana. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Nah, jika sebelumnya posisi kontrol yang sering saya lakukan di sekolah yaitu sebagai penghukum dan pemantau, setelah mempelajari modul ini saya mulai berpikir untuk menerapkan posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru yaitu sebagai manajer. Selanjutnya, terkait pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di kelas maupun di sekolah? Nah, salah satu pengalaman yang saya alami yaitu terkait penerapan segitiga restitusi pada kasus murid di sekolah. Saya mendapatkan pembelajaran yang menarik dari penerapan segitiga restitusi ini, yang mana siswa lebih terbuka untuk penyelesaian permasalahan atau kasus yang terjadi. Nah, selanjutnya bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa semakin tertantang dan termotivasi untuk terus mengupgrade diri dalam menerapkan budaya positif terutama di kelas pembelajaran saya. Nah, refleksi selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal baiknya tampak pada munculnya motivasi internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan. Dan yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol guru di sekolah di mana seharusnya berada pada posisi kontrol manajer. Nah, selanjutnya sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Nah, sebelumnya saya hanya fokus pada posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah pada murid saya. Hal itu tentunya mendatangkan perasaan merasa bersalah dan juga merasa gagal sebagai guru pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan kasus murid di sekolah. Adapun perasaan menjadi lebih tenang dan murid juga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Nah, saya pernah menerapkannya yaitu pada validasi tindakan yang salah dengan menanyakan, kamu tentu memiliki alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, hal ini saya lakukan pada kasus siswa saya yang mengganggu temannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, hal lain yang penting kita pelajari yaitu terkait kolaborasi guru dan orang tua, di mana diharapkan penerapan budaya positif di sekolah dapat dilanjutkan orang tua secara berkesinambungan di rumah, sehingga
menjadi pembiasaan positif bagi seluruh murid-murid. Sekian paparan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.